Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulianti dengan NIM C1F018046, Prodi Ekonomi Islam, kelas R006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akad Mudorobah. Pengertian akad mudorobah. Mudorobah pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam perluasan jaringan perdagangan, karena dengan menerapkan prinsip mudorobah dapat dilakukan transaksi jual-beli dalam ruang lingkup yang luas. Mudorobah berasal dari kata dart yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudorobah adalah sebuah akad kerjasama antar pihak di mana pihak pertama atau sohib almal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jenis akad mudorobah. Yang pertama, mudorobah mutlaqoh. Yang dimaksud dengan transaksi mudorobah mutlaqoh adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudorobah mutlaqoh dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. 2. Mudorobah muqayyadah. Mudorobah muqayyadah adalah akad mudorobah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sohibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudorib. Yang ketiga, mudorobah mustarokah adalah mudorobah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudorobah dengan modal 100% dari pemilik modal. Dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, as-sunnah. Dari Sahih bin Su'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, mukorodah atau mudorobah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudorobah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan Abbas dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudorobah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudorobah. Perlakuan akuntansi atau PSAK 105. PSAK 105 berlaku untuk proses yang melakukan transaksi mudorobah, baik sebagai pemilik dana atau sohibul mal maupun pengelola dana atau mudorib. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana atau sohibul mal dan akuntansi untuk pengelola dana atau mudorib. PSAK ini terdiri dari mudorobah mutlaqoh, mudorobah muqayyadah, dan mudorobah mustarokah. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli. Dan yang terakhir, ilustrasi kasus akad mudorobah. Contohnya, Azkiyah adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama. Ia hendak menabungkan uangnya di salah satu bank syariah, yaitu Bank A.
Karena ingin merasakan hasil investasi, maka Azkia membuka tabungan dengan akad mudharabah. Azkia menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Azkia dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Santos merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah atau sebut saja Bank A untuk mendapatkan tambahan modal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.